أهلا النوادي. بسم الله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروئهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminonci Albar beserta seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Qala muallif rahimahumullah min anwa'il ihsan. Kita masih melanjutkan hadis innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis atau menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Kemudian syarahnya min anwa'il ihsan, ada jenis-jenis kebaikan. Jenis-jenis kebaikan. Yang pertama, wa ammal ihsanu ilal ahli wal khadam, berbuat baik kepada keluarga dan asisten rumah tangga. Ini perbuatan baik yang pertama. Fahuwa an yu'ashirahum bil lutf wa husnul khuluq, yaitu dengan cara dia bergaul dengan mereka dengan lembut dan akhlak yang baik. Wa ya'muruhum bil ma'ruf wa ya'maruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, mengajak mereka berbuat kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yu'allimahum ma yahtajuna ilaihi, dan mengajarkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Wala yukallifuhum ma la yutiquna, dan jangan memaksakan pekerjaan kepada asisten rumah tangga dari pekerjaan yang mereka tidak sanggup melakukannya. Wala yudi'ahum faqad qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaul, cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan keluarganya yang wajib ia nafkahi. Jadi akhlak yang Nabi ajarkan kita bahkan kepada asisten rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan makanan itu diberikan juga kepada asisten rumah tangga makanan yang sama. Kalau zaman dulu namanya khodim. Kalau asisten rumah tangganya laki-laki disebut dengan khodim.
Kalau yang perempuan disebut dengan khadimah. Jadi apa yang Nabi makan, mereka juga makan dengan menu yang sama. Itu akhlak kita kepada pembantu, kepada asisten rumah tangga. Dan perlakukan mereka sebagaimana layaknya keluarga. Karena walaupun kita menggaji mereka, tapi mereka sudah membantu kita. Itu harus kita hargai. Makanan harus sama. Kemudian cara bergaul dengan mereka juga dengan cara yang berakhlak, yang baik. Kalau seperti itu pasti mereka akan setia kepada tuannya. Kalau mereka sudah merasa ini adalah orang yang baik, mereka betah, mereka bisa korbankan. Mereka punya waktu, mereka punya jiwa untuk tuannya. Dan banyak ya para asisten rumah tangga yang nanti menjadi pembela-pembela Rasulullah SAW. Salah satu pelayan Nabi namanya Sayyidina Anas bin Malik. Kalau kita buka kitab sejarah, Imam Az-Zahabi menyebutkan khadimu Rasulillah, pelayannya Rasulullah. Itu setia kepada Nabi hingga Nabi wafat. Sampai ilmu yang Nabi ajarkan, dia pun mengajarkan kepada murid-muridnya. Di antara murid-muridnya Anas bin Malik, salah satu pakar takwil mimpi bernama Muhammad ibn Sirin. Kitabnya berjudul Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Belajar kepada pelayan Rasul, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian yang kedua, wa ammal ihsan ila sairin nas. Kita diperintahkan berbuat baik kepada seluruh manusia. Tidak disebut kepada sesama muslim saja, tapi kepada seluruh manusia. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka jika mereka tidak memerangi kita. Kalau orang non-muslim adalah orang yang baik, kita harus lebih baik dari dia. Itu prinsip dalam ajaran Islam. Jika ada orang melakukan kebaikan kepada kita, siapapun dia, kita wajib membalasnya. Nabi katakan kalau tidak bisa balas setimpal, minimal doa. Tapi balasan yang paling terbaik, kebaikan yang kita dapat, kita balas harus lebih daripada kebaikan yang mereka berikan. Itu adalah akhlak al-karimah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebaikan yang ketiga, wa ammal ihsan ilal anbiya alaihimus salatu wassalamu, yaitu kita wajib berbuat baik kepada para nabi. Para nabi sudah meninggal, sudah pindah alam di alam barzah, tapi tetap kita diperintahkan berbuat baik kepada para nabi. Dengan cara apa? Fahuwa ayyu'mina bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim. Dengan cara kita percaya, mengimani mereka. Para nabi yang wajib kita imani 25 yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus menghormati mereka, menta'azim, mengagungkan, memuliakan seluruh para nabi. Wa annahum saffatullahi ta'ala min khalqihi, dan kita yakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa ammal ihsan ilal ulama. Yang keempat, kita diperintahkan berbuat baik kepada para ulama. Fahuwa bitawqirihim, yaitu dengan cara memuliakan mereka. Wa qabuli ma yarawnahu, dan menerima ilmu yang mereka ajarkan. Wa adami idzaati auratihim, dan jangan menyiarkan keburukan mereka. Imam Nawawi itu menjadi sukses dalam menuntut ilmu karena dia sangat ta'zim kepada gurunya. Setiap beliau mau mulai belajar kepada seorang syekh, itu beliau awali dengan sedekah. Yang luar biasanya sedekahnya Imam Nawawi, dia niatkan, ya Allah ini sedekah saya niatkan untuk guru saya.
agar jangan sampai ada kekurangan guru saya nampak di mata saya. Itu sedekahnya Imam Nawawi. Jadi sedekahnya meminta kepada Allah dengan berkah sedekah agar keburukan gurunya jangan sampai kelihatan olehnya. Yang ada adalah kesempurnaan. Makanya jadilah Imam Nawawi. Nah, sedekah itu boleh kita niatkan apa saja. Nabi katakan, dawau mardhakum bisadaqah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi kita niatkan sedekah untuk menghilangkan penyakit bisa, atau kita bersedekah meniatkan mengirimkan pahala kepada orang tua kita yang sudah meninggal, itu juga diperbolehkan. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, yang lahir pada tahun 691 Hijriah, wafat 741 Hijriah. Ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal. Kalau saya buat sumur, zaman itu sumur sesuatu hal yang sangat berharga dan bermanfaat. Saya buat sumur, kemudian airnya ini saya wakafkan dan saya sedekahkan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Apakah hal ini sampai pahalanya kepada ibu saya yang sudah meninggal? Maka Nabi menjawab, na'am, sampai, kata Rasulullah SAW. Jadi sedekah. Kemudian dengan berbuat baik kepada para ulama. Ini yang keempat. Yang kelima, wa amal ihsan ilal malaikah, berbuat baik kepada malaikat. Bagaimana berbuat baik kepada malaikat? Percaya adanya malaikat. Percaya adanya malaikat. Itu bentuk berbuat baik kepada malaikat. Percaya kepada malaikat bagian dari rukun iman. Arkanul iman sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari keimanan kita, bahkan menjadi rukun, percaya adanya malaikat. Namun yang wajib kita percaya dan kita ketahui malaikat itu 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Nah, ini yang wajib kita ketahui. Kemudian kita muliakan mereka. Karena ada penghinaan terhadap malaikat, yaitu menyerupakan malaikat dengan lukisan wanita bersayap. Orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Nabi melarang kita memusuhi malaikat satupun. Orang Yahudi memusuhi Jibril. Dalam pemikiran yang lainnya, malaikat Jibril salah membawa wahyu, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, bentuk perbuatan baik kita kepada malaikat, kita harus mengagungkan malaikat, mensucikan malaikat, percaya adanya malaikat, walaupun tidak kelihatan oleh kita. Tidak kelihatan, tapi kita percaya adanya malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari turab, dari tanah. An-nas min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Penciptaan manusia dari tanah itu adalah firman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wajib kita imani. Penciptaan bangsa jin dari api itu juga pernyataan firman Allah di dalam Al-Quran, wajib kita imani. Penciptaan malaikat dari cahaya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, namun disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita imani. Jadi mengajarkan berbuat baik bukan hanya kepada manusia, kepada keluarga kita, pelayan, kepada seluruh manusia, kepada para nabi, kepada ulama, kepada malaikat. Ini yang kelima.
Yang keenam, kita diperintahkan berbuat baik kepada bangsa jin. Al-ihsan ilal jin fahuwa an yad'uahum ilal khair wa tarki syarr, yaitu mengajak mereka kepada kebaikan dan memerintahkan mereka meninggalkan keburukan. Jadi tidak semua orang mampu berdakwah seperti ini. Kalau aulia-aulia khususnya di tempo dulu itu banyak. Ada ulama ahli hadis hidup di zaman kita, mungkin meninggal tahun 60-an Masehiyah atau 70-an, di Maroko, bernama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Nah, beliau mengarang satu kitab berjudul Musnad Jin, kitab hadis yang mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang beliau dapat dari sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan bangsa jin. Jadi bukan dari golongan manusia. Namanya Musnad Jin. Dan bangsa jin ini punya usia kan panjang. Mereka yang hidup di zaman Nabi, ada yang hidup di zaman kita. Nah, Sayyid Ahmad Al-Ghumari, seorang ulama besar, ahli hadis, orang soleh, wali min auliyaillah. Beliau punya kitab Musnad Jin, itu mengumpulkan hadis-hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad lewat para rawi bangsa jin, sampai kepada sahabat-sahabat dari kalangan bangsa jin. Karena ada banyak sahabat dari bangsa jin. Buktinya di surat jin. Surat jin. Di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat jin. Di dalam surat jin itu diceritakan Nabi membaca Al-Quran, mereka hadir mendengarnya. Bahkan Nabi mengajarkan mereka Al-Quran. Definisi daripada sahabat, orang yang pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan Islam dan iman, itu namanya sahabat. Nah, mereka bangsa jin melihat Rasulullah, belajar kepada Rasulullah, beriman dengan agama Rasulullah. Adapun wafat, kita entah tahu wafatnya kapan, tapi ini sudah menandakan mereka juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Musnad Jin. Ada juga kitab berjudul Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Kitab ini khusus membahas tentang persoalan-persoalan masalah jin. Juga disyarahkan oleh Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab berjudul Kashful Hijab Birron an As'ilatil Jan. Kashful Hijab Birron an As'ilatil Jan. Kitab ini adalah kitab kumpulan fatwa dari seorang imam besar yang lahir pada tahun 898 Hijriah, wafat pada tahun 973 Hijriah, bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kitab itu berisikan pertanyaan-pertanyaan bangsa jin dari kalangan ulama mereka. Jadi para ulama dari kalangan bangsa jin itu ada. Bahkan mereka bisa lebih pandai dari kita. Karena usia mereka panjang, mereka bisa menuntut ilmu dengan waktu yang cukup panjang. Nah, mereka ini datang menemui Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tentang masalah-masalah agama, tentang hukum-hukum agama, dan Imam Abdul Wahhab menjawab satu persatu pertanyaan mereka, dan muridnya menulis itu menjadi satu kitab. Namanya Kashful Hijab Birron an As'ilatil Jan, dan kitab ini dicetak. Saya punya kitabnya. Dijawab oleh beliau satu persatu pertanyaan jin. Sa'ala jin an ahkam, sa'ala jin an wa ajab. Jin bertanya tentang masalah ini, beliau menjawab seperti ini. Jin bertanya masalah ini, beliau menjawab seperti ini. Itu Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, wali faqih, ahli fikih. Beliau punya kitab Muqaranatul Madzahib, perbandingan mazhab, 4 mazhab. Bahkan beliau itu menjelaskan dengan ijtihad beliau, dengan keluasan ilmu beliau. Dalam kitab berjudul Al-Mizanul Kubra,
Di situ beliau tunjukkan berapa banyak kitab yang beliau pernah khatamkan itu. Kadang satu kitab sampai 100 kali khatam. Satu kitab bisa 100 kali khatam. Dan kitab itu beliau sebutkan dari ilmu fikih berapa kitab, ratusan kitab beliau khatamkan. Ada yang 4 kali, ada yang 10 kali, ada yang 15 kali khatam. Kitab tafsir ada ratusan kitab, satu kitab tafsir puluhan dia khatamkan, ratusan dia khatamkan. Luar biasa. Allah berikan keberkahan waktu. Ini imam besar, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, mereka dakwanya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Bahkan bangsa jin ketika mendengar jawaban Imam Abdul Wahab Sya'rani, mereka memberikan gelar kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam fi Tsaqalain. Guru besar agama Islam di dua alam, alam manusia dan alam jin. Alam manusia dan alam jin. Tsaqalain disebut. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian wa an yanwiyahum bisalam minas salat. Nah, ini ilmu yang diajarkan bukan hanya sufi tapi para fuqaha, para intelektual hukum Islam. Apa itu? Habis salat salam itu harus kita niatkan juga kepada saudara kita dari bangsa jin. Bukan hanya manusia. Disunnahkan kita mengucapkan salam itu kepada manusia, bangsa jin, malaikat. Karena malaikat juga hadir. Riwayat menyatakan dalam satu hadis, siapa yang senantiasa diam di tempat ia solat, selepas solat, maka selama itu malaikat beristighfar kepadanya sambil dia zikir. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang aminnya setelah Fatihah dia baca amin dan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat hadir juga ikut mengaminkan. Kemudian yang berikutnya 4, 5, 6. Yang ketujuh yaitu al-ihsan ilal bahaim. Kita diperintahkan berbuat baik kepada hewan, kepada al-bahaim, hewan, dengan cara wala yadribuhum bighairi mujib. Jangan memukul, jangan memaksakan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh hewan tersebut, khususnya hewan-hewan yang membawa barang-barang yang berat. Jangan tidak memberikan makan kepadanya, jangan tidak berikan minum kepadanya. Dan yang kita lakukan berikan makan kepada hewan, berikan minum kepada hewan, di dalam agama kita dihitung pahala sedekah. Jadi memberikan makan hewan kita dapat pahala sedekah. Kata Nabi, setiap hati yang basah lahu ajrun, baginya dapat pahala bagi yang memberikannya. Ada satu kisah di Hadramaut. Jadi ini seorang soleh selepas sholat subuh punya adat, punya kebiasaan selalu mengajak orang makan di rumahnya, sarapan pagi, futur, setiap habis sholat subuh. Nah, pada satu hari hujan lebat, dia sholat, selesai sholat tidak ada orang. Padahal kebiasaannya harus mengajak orang sarapan pagi di rumahnya. Bingung cari orang ke sana kemari tidak ditemukan. Ada yang dia ketemu tapi orang ini buru-buru ke rumah dan seterusnya. Karena sudah jadi kebiasaan dia harus sarapan pagi, ada yang menemani. Maka dia lihat ada himar, ada keledai. Sudah, daripada tidak ada, mendingan keledai ini sudah saya bawa. Dia ambil itu keledai, bawa masuk ke rumahnya, sarapan sama-sama. Dia kasih makan itu keledai.
Singkat daripada kisah, orang soleh ini tidak lama setelah kejadian itu meninggal dunia. Yang ajib, yang luar biasa, ketika orang soleh ini meninggal dunia, bukan dalam keadaan senyum, bahkan dalam keadaan tertawa. Jadi meninggalnya itu, wajahnya itu tertawa. Syekh Nawawi menyatakan, min alamati ahlil jannati, daripada indikator orang itu penghuni surga, apabila dia meninggal dunia wajahnya itu senyum, itu tanda min ahlil khair, insyaallah orang itu baik. Jadi tanda-tanda husnul khotimah itu banyak. Ada yang meninggalnya dalam ibadah, itu pertanda baik, dalam solat, dalam sujud, dalam qiraat Al-Quran. Ada yang meninggal di hari-hari yang baik, hari Jumat, di bulan suci Ramadan. Ada yang meninggalnya dalam ekspresi yang baik, senyum. Nah ini bukan hanya senyum, tertawa. Sampai para ulama itu heran, ini amalannya apa? Sehingga dia meninggal dalam keadaan tertawa, luar biasa, langka, jarang terjadi. Dikuburkanlah itu jenazah, malam harinya ada ulama yang ikut hadir pada waktu itu, jenazahnya orang soleh ini. Di malamnya dia bermimpi bertemu dengan almarhum. Kemudian dia mengatakan, ya fulan, engkau punya jasad di dunia itu tertawa, apa yang terjadi? Maka dia jelaskan, saya tertawa itu disebabkan ketika saya meninggal dunia, dimasukkan ke alam kubur, ruh saya dimasukkan ke alam kubur, itu ada hatif, suara dari langit mengatakan kepada malaikat, coba tanya ke dia, ini dia dapat taman surga, kira-kira amalannya apa? Maka malaikat bertanya kepadanya, kau dapat taman surga ini di kuburan ini, kira-kira amalan apa yang kau andalkan di dunia sehingga kau bisa mendapatkan kenikmatan di kuburan ini? Dia katakan, oh saya jaga sholat 5 waktu. Wah itu satu kewajiban yang harus. Saya berpuasa. Bukan, kata malaikat. Karena malaikat sudah tahu nih amalannya apa. Disebutkan satu persatu, kata malaikat, bukan itu. Ngasih makan orang setiap subuh, selepas sholat subuh. Kata malaikat, bukan itu juga. Lantas apa? Kata malaikat, coba kau lihat di balik pintu taman surgamu, itulah amalan yang menyebabkan engkau selamat di akhirat, engkau mendapatkan nikmat ini. Ketika dia buka itu pintu taman surga, ternyata ada himar di situ, ada himar. Akhirnya dia tertawa, tidak menyangka ternyata amalan inilah yang menyelamatkan dia. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, Inna Allaha khabba'a thalathan fi thalath. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiranna minal ma'rufi syai'an la'allahu ridallah fiha. Imam Ali bin Abidin mengatakan, Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan baik. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Bisa jadi perbuatan baik itulah yang menyelamatkanmu. Itu pernyataan Al-Imam Ali Zainul Abidin. Kemudian yang terakhir, berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi hewan tadi sudah termasuk dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon-pohon, sama dia. Yang terakhir, berbuat baik kepada diri sendiri. Dengan apa? Dengan cara ayyahmilaha ala fi'li ta'at wajtinabil mukhalifat. Dengan cara kita taat kepada Allah. Bentuk taat itu bentuk berbuat baik kepada diri kita sendiri, karena manfaat ketaatan itu kembali kepada kita. Kalau kita melanggar seluruh aturan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, maka kita tidak sayang terhadap diri kita. Kenapa? Karena kita jerumuskan diri kita di dalam kebinasaan, di dalam neraka. Maka ini
bentuk kebaikan terhadap diri sendiri, yaitu dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tajdidu taubah, memperbaharui rasa bersalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Karena terlepas siapapun dia, yang namanya manusia pasti punya salah. Kecuali para nabi, terkecuali para rasul atau para aulia. Kalau para anbiya disebut dengan ma'asum, mereka terjaga dari kesalahan. Kalau para aulia disebut dengan mahfuz, mereka ketika salah lekas bertobat. Nah, orang yang disebut dengan Bani Adam atau disebut dengan manusia, Nabi pastikan pasti punya salah. Kullu Bani Adam khatta'un, seluruh anak Adam pasti punya salah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah yang senantiasa bertobat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Satu ungkapan mengatakan, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Yang namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Pakar bahasa Arab menyatakan, seperti As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, innama summiyal insan minan nisyan, dinamakan manusia dengan manusia karena diambil dari kata lupa. Lupa. Nah, orang-orang yang bertaubat Allah berikan 5 anugerah kepada mereka. Orang-orang yang senantiasa bertaubat Allah berikan khamsatu mawahib, 5 anugerah kepada mereka. Yang pertama, ketika seseorang itu bertaubat, dia bagaikan seperti bayi yang baru lahir kembali, bersih, suci, tanpa noda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu 'anidz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dengan catatan taubat yang sebenar-benarnya. Disebut dalam ayat Al-Qur'an taubatan nasuha. Dia seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana keadaan bayi yang baru lahir? Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi dalam keadaan suci dan bersih. Beginilah keadaan orang yang bertobat kepada Allah. Dosanya seluruhnya dihapus oleh Allah, bersih bagaikan bayi. Anugerah kedua yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat, ad-dukhul fi maqamil mahbub indallah. Dia tergolong masuk ke dalam posisi orang yang dicintai Allah. Jadi orang ingin mendapatkan, hamba ingin mendapatkan cintanya Allah, salah satu pintunya adalah dengan banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat, bukan taibin. Beda, kalau taibin itu bertobat, tapi tawwabin artinya senang bertobat. Tidak hanya menunggu punya kesalahan baru bertobat, tapi kalau at-tawwabin selalu merasa dirinya banyak salah kepada Allah, banyak kekurangan, hingga selalu amalannya setiap hari selalu merasa dirinya hina, banyak dosa, dan lisannya, amalnya, hatinya, akalnya selalu kembali kepada Allah, memohon ampun atas segala kesalahannya. Itu namanya at-tawwabin. Kalau ini dilakukan, kita masuk ke dalam maqam mahbub indallah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah kedua bagi orang yang bertobat. Anugerah ketiga bagi orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, Allah berkahi rizkinya, Allah mudahkan rizkinya, Allah limpahkan kekayaannya di dalam kebaikan. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Nuh
Allah Ta'ala berfirman, wa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Katakanlah wahai Nabi Nuh kepada kaummu, jika mereka meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah akan turunkan air hujan yang berlimpah. Allah limpahkan harta kekayaan mereka dan anak turunan mereka. Allah berikan kebun mereka subur, dan Allah alirkan sungai-sungai untuk mereka. Dengan apa? Dengan bertaubat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ala istighfara, man lazima istighfara kulla yaumin ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dia rutinkan setiap saat, setiap waktu, maka Allah Ta'ala akan berikan baginya di dalam kesempitan dan masalah jalan keluar. Di dalam kesumpekan ada kebahagiaan, dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah ia duga. Itu natijah dari taubah wal istighfar, dari taubat dan istighfar kepada Allah. Yang keempat, anugerah bagi orang yang bertaubat, Allah Ta'ala memanggil mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Itu magom tertinggi. Kalau muslimun di bawah al-mu'minun. Kita semua yang sudah syahadatain disebut muslim, tapi belum tentu mukmin. Tapi kalau sudah mukmin pasti muslim yang hakiki. Nah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Allah memanggil dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Subhanallah, dipanggil orang beriman. Yang memanggil Allah, bukan hamba. Yang kelima, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, Allah berikan anugerah al-falah fi yaumil qiyamah. Dia menjadi orang sukses di hari kiamat, orang yang selamat di hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Nabi awali dengan kata tuba. Tuba. Tuba man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung, sukses orang yang mendapati kitab amalnya di hari kiamat yang isinya adalah istighfar. Isinya adalah memohon ampun kepada Allah. Kata Nabi, dia sukses, dia beruntung. Ini 5 anugerah yang Allah berikan kepada orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha itu ada syarat. Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, memiliki satu karya ilmiah berjudul Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut Imam Nawawi menjelaskan bahwa taubat kita tidak akan diterima oleh Allah terkecuali 3 syarat terpenuhi. Laha thalathatus syurut. Taubat itu punya tiga syarat. Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyati. Dia sudah melepaskan diri dari maksiat. Jadi kalau dosanya pecandu minuman keras misalnya, dia masih pegang itu botol. Aduh, saya pengen bertobat. Astagfirullah. Tapi tetap dia minum. Nah, ini belum tobat. Atau dia sudah rekayasa dalam tobat. Nah, hari ini saya tobat, dalam hatinya berbicara. Besok bikin lagi. Ketika dia bikin lagi, dalam hatinya, nanti ditobat lagi besok. Nah, ini belum melepaskan diri dari maksiat tersebut, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kan punya prinsip, kita hidup di dunia sesaat.
Ini ada uang korupsi, kita hantam dulu 3 miliar, habis itu belakangan kita tobat. Nah, rekayasa dalam tobat Allah tidak akan terima. Dan Allah tahu niat seseorang yang tersembunyi dalam hati. Tobat yang nasuha, tobat yang tulus kepada Allah. Makanya kemaksiatan itu harus dia tinggalkan seutuhnya. Namanya an yuqli'a anil ma'siyah. An yuqli'a anil ma'siyah. Dia melepaskan dirinya dari kemaksiatan itu. Itu baru satu syarat. Syarat yang kedua, an yandama ala fi'liha. Perbuatan dosa yang pernah ia lakukan dia sesali, menyesal. Menyesal karena sesuatu yang salah. Kalau tidak ada penyesalan dalam perbuatan dosanya, maka taubatnya yang dia ingin bertobat di hadapan Allah, Allah tidak akan terima. Karena dia belum menyatakan itu hal yang salah. Bagian dari pengakuan bahwa hal ini adalah hal yang salah adalah penyesalan. Kata Nabi, at-taubah nadamah, atau an-nadamah taubah. An-nadamah taubah, penyesalan bagian dari taubat. Yang ketiga, ayyazima an la ya'uda ilaiha abada. Punya tekad yang kuat tidak akan mengulangi dosa yang sama selama-lamanya. Tekad kuat dalam hati. Ini dosa pernah saya lakukan. Saya janji saya akan berusaha keras tidak akan mengulangi dosa ini. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, baru disebut taubatan nasuha. Disebut taubatan nasuha. Nah, ini dosanya berkaitan dengan haknya Allah. Berkaitan dengan haknya Allah. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang kita lakukan dari pelanggaran syariat. Tapi kalau dosa sesama manusia ditambah satu lagi, yang pernah mengambil milik harta seseorang, walaupun 3 syarat tadi dia sudah penuhi, tapi barang orang itu belum dia kembalikan, maka taubatnya belum diterima. Belum diterima. Makanya dikatakan bermasalah dengan Allah, taubatnya lebih mudah dibanding bermasalah dengan makhluk Allah. Ditambah 4, dia harus melepaskan diri dari maksiat tersebut. Yang kedua, dia harus menyesali perbuatan dosanya itu. Yang ketiga, dia bertekad tidak kembali dari perbuatan dosa itu. Dan yang keempat, dia harus mengembalikan hak-hak hamba Allah yang pernah dia rampas, atau meminta maaf kepada orang yang pernah ia sakiti. Baru dinamakan taubatan nasuha. Masalah ini juga mencakup hutang piutang. Berhutang kepada orang belum dibayar, itu haknya dia. Nanti di yaumil qiyamah dituntut. Bahkan Nabi tidak mau mensolatkan orang yang belum melunasi hutangnya, karena ruhnya akan terkatung-katung, belum tuntas masalahnya di dunia. Kalau orang yang kita pernah berhutang sudah meninggal dunia, kita berikan kepada ahli waris, meminta halal. Kalau orangnya hilang jejak, kita sudah berusaha mencari ke sana kemari tidak mendapatinya, uang yang kita pernah pinjam itu kita masukkan ke celengan masjid, niatkan sedekah kepada pemilik uang tersebut. Tetap itu adalah haknya mereka. Jadi dikatakan dosa kepada manusia jauh lebih besar dibanding dosa terhadap haknya Allah. Itu pernyataan para fuqaha. Tapi kalau para sufi mengatakan tidak ada dosa yang disebut dosa kecil. Semua dosa itu besar karena kita melakukan pelanggaran kepada yang maha besar, Allah. Maka tidak ada yang istilah dosa kecil, dosa besar. Kita sedang bermaksiat kepada Allah yang maha besar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Dosa kecil tapi dilakukan kontinu, istiqomah di dalam dosa, lama-kelamaan jadi besar. Bukankah gunung yang besar itu terdiri dari batu-batu kerikil yang kecil? Dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar,
taubatan nasuha, dia sungguh-sungguh dalam bertobat, dosa sebesar apapun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis-jenis kebaikan yang disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas orang-orang yang awalnya penuh dengan lumuran dosa, tapi ketika dia bertobat secara sungguh-sungguh, dia menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Pertemuan berikut kita akan bahas biografi para ulama tersebut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.